pembayaran. Permendikbud itu juga sudah sangat mengakomodasi sekolah. Jadi kalau ada barang-barang yang nggak sesuai, semua biaya yang timbul itu dibayar oleh penyedianya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar ongkos kirim. Nah ini kan sampai sini saja kesimpulannya bahwa pedoman ini dibuat sesederhana mungkin untuk menjamin pelaksanaan belanja uang negara di sekolah ini rapi ya, tertata. Pedoman ini juga memberikan payung hukum bagi Bapak Ibu supaya ketika nanti dilakukan pemeriksaan jelas acuannya yang dipakai mana. Nah, kami juga banyak dapat laporan dari dinas-dinas. Ternyata di di beberapa daerah itu punya aturan-aturan yang mengatur tentang belanja. Nah ini nanti kalau ada yang kira-kira aturannya agak berbenturan, kami persilahkan Bapak Ibu konsultasi baik melalui Direktorat PAUD maupun langsung ke kami. Kalau untuk belanja di bawah 50 sih rasa-rasanya relatif tidak ada yang berbenturan. Rata-rata tuh yang di atas 50 tuh yang banyak aturan dari Pemdanya yang mewajibkan dokumen-dokumen tertentu. Nanti silakan dikonsultasikan saja kalau ada kiranya aturan yang berbenturan. Ada harga nego juga, ada harga grosir, jadi beberapa penyedia bisa masukkan harganya sesuai dengan kuantitas. Beli 10.000, 50 dikurangin lagi, beli 100 dikurangin jadi 4.000 misalnya, itu sudah ada menunya, jadi Bapak Ibu bisa belanja dengan cepat. Nah, nanti ini ada grafik-grafik bagaimana tata cara belanjanya, mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Astomo. Juga Bapak Ibu bisa lihat langsung di paparan. Aja. Nah, ini ada ringkasan dokumennya yang harus Bapak Ibu pedomani, baik belanja daring maupun belanja luring. Bedanya kalau belanja daring Bapak Ibu bisa otomatis gitu ya, disediakan oleh sistem. Kalau belanja luring Bapak Ibu siapkan. Ini kurang lebih yang disiapkan, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di paparan saja. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, wajib atau tidak Pak? Nah, pertama, kalau di Permendikbudnya memang bunyinya wajib Bapak Ibu. Nah, cuma wajib ini tentu saja dengan banyak pertimbangan ya. Pertimbangan pertama, internet di Indonesia itu tidak merata. Memang masih banyak daerah yang internetnya itu masih agak batuk-batuk. Nah, ini tidak bisa dihindari. Kemudian keluhan pertama yang tadi disampaikan oleh moderator, harga mahal atau penyediaannya sedikit. Nah, ini memang sebuah siklus yang harus dipecahkan. Ini mungkin pada masa-masa transisi bisa saja ini menjadi salah satu hambatan ketika Bapak Ibu belanja. Tapi ini juga sesuatu hal yang nggak bisa dihindari, jadi alangkah lebih baiknya mungkin nanti dibantu dari Bapak Ibu di dinas, ini segera koordinasi dengan dinas-dinas terkait supaya penyedia-penyedia yang bergabung di Siplah ini makin banyak. Nah, ini agar sekolah ini bisa belanja dengan nyaman, karena jujur saja Bapak Ibu, penyedia-penyedia sekarang ini banyak yang sombong. Saya juga kaget-kaget gitu ya, terima laporan dari banyak sekolah. Ketika penyedianya disuruh gabung ke Siplah gitu kan, wah ngapain gitu kan. Kami jualan aja nggak pakai Siplah sudah laku, katanya. Itu banyak sekali yang sombong, tidak bisa dihindari. Nah, cuma yang dengan terbitnya Permen ini sebenarnya ketika Bapak Ibu melakukan belanja secara daring, mengikuti aturan yang ada, gitu ya, ternyata yang di daring ternyata lebih mahal, itu Bapak Ibu tidak disalahkan.
karena Bapak Ibu kan mengikuti aturan yang ada. Tetapi memang secara penganggarannya ya jadi ini kan, jadi misalnya tadinya Bapak Ibu punya budget beli buku 100, cuma karena penyedia yang di sebelah harga yang lebih tinggi, akhirnya cuma bisa beli 90. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau kami sih ini memang butuh banyak effort agar wajib yang di sebelah ini bisa mengakomodasi seluruh sekolah. Dan tentunya kami sadar ini tidak bisa tercapai dalam 1 atau 2 tahun, mungkin butuh perjalanan yang agak panjang. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu kan? Karena memang zamannya sudah semua pindah ke elektronik. Dan mungkin sebagai tambahan info ke Bapak Ibu, sekarang ini model belanja melalui toko daring yang diinisiasi oleh Kemendikbud sekarang diadopsi oleh LKPP. LKPP kalau Bapak Ibu terutama di Dinas memperhatikan Perpres yang baru, Perpres 12 tahun 2021, ada satu jenis pengadaan baru yang muncul di sana. Selain dari tender, e-katalog, kemudian belanja langsung, ada satu tipe pengadaan yaitu toko daring. Nah, konsep toko daringnya Kemdikbud ini dikopas oleh LKPP, kemudian dijadikan aturan yang lebih tinggi. Jadi ini sudah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena dari Presiden juga sudah ada perintah memberdayakan UMKM, sampai-sampai Perpres yang baru itu meminta alokasi anggaran untuk UMKM itu boleh ikut pengadaan pemerintah sampai 15 miliar. Dan itu amanatnya dari Perpres yang baru. Nah, ini sesuatu yang memang tidak bisa hanya kita nih dari Kementerian Pendidikan, baik Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Ini memang butuh banyak kolaborasi bagaimana supaya kebijakan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik di daerah. Ini banyak sekali faktor-faktor yang di luar kendali dari kementerian, baik dari sisi penyedianya, kemudian dari sisi harga pasar. Yang dua hal ini butuh kolaborasi, memang nggak bisa dihindari. Dan trennya semua ke depan sudah pakai pasar elektronik, jadi ya nggak bisa dihindari ya, karena apalagi sekarang zaman COVID kan, dulu pembelajaran jarak jauh itu kan hanya sebuah impian digital gitu ya. Oh, nanti semua belajar bisa pakai internet. Begitu COVID kan dipaksa nih, harusnya 2025 kita baru full digital, nah 2021 kita sudah, Indonesia sudah melaksanakan pelajaran secara jarak jauh. Jadi memang kita tidak bisa melawan teknologi ya, memang arahnya ke sana. Nah, untuk masalah elektroniknya mungkin saya minta Pak Astomo. Sebentar. Mohon izin, ini ganti sopir, ganti sopir dulu karena memang Siplah ini ada dua pengampu ya secara kebijakannya. Itu Biro Pemenang PPJ, ini kami sebagai sektor yang diamanatkan oleh Perpres, pengadaan satuan pemerintah itu harus lewat PPJ. Nah, kalau dari sisi teknologinya didukung oleh Pusdatin. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin ya Mas Henry aja ya. Oke, Siplah ini sebetulnya kita mencoba mengotomasikan. Jadi yang tadi diterangin sama Pak Henry, kita coba mengotomasikan sehingga Bapak dan Ibu tinggal melakukan pembelian atau pembelanjaannya langsung di sistem. Seluruh transaksi pengadaan barang dan jasanya itu sudah otomatis kita cover di sistem. Dari mulai milih barangnya, kemudian yang lain-lain itu langsung bisa sampai
berita acaranya sudah otomatis ada di sana. Jadi Bapak dan Ibu nantinya tidak harus pusing-pusing mikirin dokumen pengadaannya. Oke, kita lanjutin bahwa di tujuan dari Siplah ini sendiri yang pertama adalah rekapitulasi realisasi dana pendidikan secara real time. Jadi Bapak dan Ibu nanti belanja di Siplah, nanti akan ditanya dulu habis login, mau pakai dompetnya yang mana, atau sumber dananya mau pakai yang mana. Kalau BOP, cari BOP-nya. Nah, hanya untuk yang sekarang, BOP PAUD itu ada sedikit kita terkendala karena memang data yang kami dapatkan dari PAUD dan datanya berupa long list. Jadi datanya seluruh data PAUD yang ada itu langsung ada daftarnya. Hanya saja di dalam juknisnya itu data tersebut harus divalidasi oleh dinas untuk memastikan apakah PAUD itu masih ada atau tidak, jumlah siswanya benar atau tidak, dan seterusnya. Nah, data yang habis divalidasi tidak sampai ke kita. Jadi nggak sampai di kami, sehingga kami belum meng-approve untuk sumber dananya. Nah, kalau belum di-approve, berarti Bapak dan Ibu belum bisa menggunakan Siplah untuk saat ini. Sampai data dari hasil validasi dinas sudah kami terima. Yang kedua adalah kompetisi harga. Memang kemarin itu banyak beberapa keluhan yang mengatakan bahwa tadi Mas Hendy juga udah sedikit menyinggung soal harga terlalu tinggi. Ya misalkan contohnya dalam sebuah pasar gitu ya, ada orang jualan satu barang X misalkan, nggak ada saingannya, nggak ada orang lain yang belanja barang tersebut, maka dia bisa dengan ya seenaknya aja lah dalam tanda kutip menaruh harga yang cukup tinggi karena tidak ada orang yang menyaingi dia, sehingga mau tidak mau harganya menjadi tinggi gitu ya. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ya bisa jadi harga barang yang ada di sana beda dengan harga barang yang ada di Siplah, karena di Siplah harga barang itu sudah tercantum untuk harga barangnya ditambah pajak, kemudian ditambah ongkos kirim, sehingga harganya menjadi lebih besar. Yang kedua, mempermudah pelaporan. Jadi Bapak dan Ibu dalam buat laporan pengadaan realisasi yang apa yang Bapak Ibu terima, bantuan Bapak Ibu terima, itu sudah otomatis masuk ke Arkas. Jadi dengan Ibu menggunakan, Bapak dan Ibu menggunakan Siplah, seluruh realisasi penggunaan dananya sudah otomatis masuk ke Arkas dengan kategori-kategori yang sudah disesuaikan. Yang berikutnya adalah data transaksi Siplah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan. Ini sering banget dipertanyakan sama saya karena banyak kalimat yang menanyakan, Pak, wajib nggak pakai Siplah? Sesuai surat edaran tadi, edaran Menteri nomor 8 yang ditujukan ke gubernur dan bupati, wali kota, diwajibkan yang dapat dana bantuan itu menggunakan Siplah. Walaupun tadi Mas Hendy bilang ada pengecualian nih, yang nggak punya internet nggak usah pakai Siplah, bisa nggak usah pakai Siplah, misalkan. Nggak apa-apa, memang benar. Tetapi kami kan punya data. Jadi selama ada GSM yang Bapak Ibu bisa menggunakan WA, berarti harusnya ada internet. Jadi internet bukan berarti di internet sekolah. Jadi kalau ngomong internet sekolah, bisa saja sekolah mungkin nggak punya internet. Saya perlu ingatkan di sini, kaitannya dengan pembuatan paket kebijakan, salah satu visinya Pak Menteri sekarang itu adalah transformasi digital. Jadi banyak bantuan-bantuan sekarang yang lebih mengarah ke arah digitalisasi.
Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu nggak menggunakan Siplah, bisa saja nanti ketika ada bantuan yang berkaitan dengan teknologi seperti Chromebook, laptop atau yang lain, mungkin tidak tidak diakomodir karena dianggap tidak ada internetnya. Jadi itu salah satu kenapa paket kebijakan menjadi bagian data transaksinya bisa mempengaruhi paket kebijakan yang akan kita. Yang berikutnya adalah meningkatkan tata kelola PBJ. Ini sebetulnya tata kelola PBJ ini sebetulnya Bapak dan Ibu kan sebetulnya nggak punya keahlian khusus tentang pengadaan barang dan jasa. Nggak punya perangkat untuk PBJ itu sendiri. Nah, dengan menggunakan Siplah ini, yang seluruh langkah-langkah PBJ sudah diotomatis oleh kita untuk mempermudah Bapak dan Ibu, sehingga tanpa memiliki pengetahuan atau yang lain, sehingga bisa menggunakan PBJ dengan baik. Yang berikutnya, peran serta UKM, tadi Mas Henry juga cerita tentang syarat-syaratnya, gitu ya. Kenapa UMKM ini bisa di sana, karena kami dua tipe penyedia yang bisa masuk ke Siplah. Satu sifatnya pribadi, satu sifatnya badan usaha. Syaratnya cuma 4. Jadi syaratnya cuma 4. Baik pribadi maupun badan usaha. Yang pertama, identitas. Kalau dia pribadi atau perorangan, maka identitasnya KTP. Tapi kalau dia berbadan usaha, identitasnya SIUP, NPWP, kemudian domisili, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah dia punya identitas, yang berikutnya adalah dia punya untuk surat menyuratnya atau alamatnya. Karena ini online, maka alamatnya atau korespondensinya pasti memerlukan email. Sehingga dia harus ada emailnya, baik pribadi maupun perusahaan. Yang ketiga, berkaitan dengan pajak. Kalau pribadi pakai NPWP, kalau perusahaan NPWP juga, tapi PPWP perusahaan. Kalau dia PKP, dilampirkan PKP-nya. Kalau dia tidak punya PKP, tidak perlu dilampirkan. Yang berikutnya, yang keempat, pembayaran, tempat pembayaran. Berarti kalau yang pribadi punya rekening pribadi, kalau yang perusahaan punya rekening perusahaan. Jadi cukup sederhana, artinya Bapak dan Ibu bisa menyarankan nanti ke sekolah-sekolah kan punya langganannya, punya rekanannya, yang biasanya offline, untuk mereka tetap meminta mereka, menghimbau mereka untuk mendaftarkan di Siplah. Kenapa kita minta tolong seperti itu? Diharapkan nanti toko-toko atau langganan-langganan atau penyedia-penyedia di sekitar daerah tersebut bisa membantu, bisa memperingan ongkos kirim, karena jadi lebih mudah, lebih cepat, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, masa udah sampai sini? Iya, makanya Bapak. Oke. Jadi satuan pendidikan wajib memperhatikan satu barang jasa, gitu ya. Jadi di sini barang jasa diadakan harus sesuai jenis. Nah, di Siplah ini, ketika kita membangun Siplah, mengotomasi Siplah ini, kita punya dasarnya Permendikbud nomor 14 yang tadi sudah disampaikan Pak Henry. Kemudian ketika akan digunakan Siplah oleh satuan pendidikan, maka unit kerja pemberi bantuan yang penanggung jawab bantuan tersebut
itu kan membuat juknis. Nah, juknis itu menjadi dasar ketika Bapak dan Ibu melakukan pengadaan barang dan jasa yang ada di SIPLA. Juknis tersebut biasanya harus menyebutkan kesesuaian dengan Permendikbud nomor 14. Jadi jangan sampai juknis ini nyebutin harus ada tanda tangan di berita acara. Waduh, kita bingung kalau sampai ada seperti itu. Karena memang karena transaksinya online, nggak ada tanda tangan, tidak ada cap, tidak ada apapun di dalamnya. Sehingga kita sulit. Yang kedua, harga transaksi. Harga transaksi, harga barang, tambah ongkir, tambah pajak. Tadi sudah saya terangkan. Kemudian ada pemilihan penyedia. Dan terakhir, ini yang harus tetap digarisbawahi karena temuan-temuan sering terjadi di sini. Pembayaran melalui mitra pasar daring, juga bukan melalui penyedia. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang kurang mengerti tentang apa itu mitra, apa mitra pasar daring, apa itu penyedia. Saya ambil contoh misalkan pasar. Jadi Bapak dan Ibu secara konvensional ada pasar kalau di Jakarta tuh ada pasar Minggu, pasar Rebo misalkan, pasar Kemis gitu ya. Nah, setiap pasar, di dalam pasar itu ada toko-toko. Nah, pasar itu adalah pasar daring. Atau mall adalah pasar daring. Sedangkan toko-toko penyedia adalah penyedia yang ada di dalam pasar. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika belanja akan masuk ke salah satu pasar dulu, baru memilih barang, itu yang sistem yang lama, baru memilih barang di pasar tersebut, kemudian setelah itu berbelanja. Membandingkannya juga di pasar tersebut, karena toko sebelahnya masih di dalam pasar. Kalau tidak di pasar itu, Bapak dan Ibu bisa keluar dari pasar itu, kemudian Bapak dan Ibu masuk pasar lain. Nah, pembayarannya harus ke pasar, bukannya ke toko atau penyedia. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena banyak di lapangan, karena ketidaktahuan Bapak dan Ibu, ketika barang sudah diterima, ditagih pembayarannya oleh yang ngirim barang, lalu dikasih duitnya, dikasih kwitansi, dianggap sudah selesai. Secara transaksi itu belum selesai. Karena transaksinya harus melewati pasar. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada uang cash yang dipakai, hanya non-tunai. Non-tunai yang tidak ditransfer ke penyedia. Di kita sekarang ini, kontrak mitra kerjasama kita dengan mitra itu ada 6 mitra. Jadi ada mitra inti, kemudian ada Eureka, kemudian ada Belanja SIPLA, kemudian ada Pesona Edu, kemudian ada Toko Ladang, kemudian ada Blibli. Bapak dan Ibu bisa menggunakan ke-6 mitra tersebut. Nanti mungkin sekitar 1 Agustus kita sedang proses untuk kontrak yang baru, mungkin bisa bertambah, mungkin bisa berkurang. Lanjutnya. Ini marketplace sebagai mitra SIPLA. Tadi sudah saya terangkan marketplace itu apa. Marketplace nama Indonesianya, bahasa Indonesianya pasar daring gitu ya. Mitra, jadi kami ketika ngembangin SIPLA, kita tidak mengembangkan SIPLA. Yang mengembangkan SIPLA adalah mitra. Jadi kami, Bapak dan Ibu akan bertransaksi dengan penyedia di masing-masing mitra. Data transaksi tersebut dikirim kami ke sistemnya SIPLA, utamanya SIPLA, kemudian kita kumpulkan dari seluruh transaksi-transaksi yang ada di semua mitra. Sehingga kita tidak sama sekali tidak ngeluarin APBN dalam pengembangan transaksi, aplikasi transaksi PBJ-nya. Yang kemudian ketika Bapak dan Ibu menghimbau, nanti sekolah, Bapak dan Ibu kepala sekolah atau satuan pendidikan menghimbau ke penyedia sekitar untuk masuk ke SIPLA,
Katakan ke mereka bahwa tidak ada pungutan, mau daftarnya bagaimana, tidak ada pungutan yang diterapkan oleh mitra terhadap penyedia. Begitu juga kebalikannya, tidak juga ada pungutan mitra terhadap satuan pendidikan. Jadi nggak ada sama sekali yang urusan biaya luar biaya pembelian barang. Yang kedua adalah maksimal setiap, nanti kan ditanya Bapak dan Ibu, saya kalau ngirim nanti ke mitra, terus saya dapat duitnya kapan, kata penyedianya. Katakan ke mereka bahwa 1 kali 24 jam diusahakan sampai ke penyedia. Walaupun pada prakteknya biasanya sampai 3 hari baru sampai. Hal itu terjadi karena ada beberapa mitra yang masih menerapkan sistem satu rekening. Sehingga mitra harus mengidentifikasi satu-satu terhadap transaksi yang digunakan. Jadi kalau lagi penuh, mereka sedikit kesulitan. Makanya di tahun yang depan, kita menggunakan virtual account. Supaya transaksinya jelas, identifikasi sudah langsung diketahui. Sehingga SLA untuk 1 kali 24 jam bisa terpenuhi. Ini bisnis prosesnya Siplah, gitu ya. Secara umum bisnis prosesnya tidak jauh berbeda yang sekarang sama yang nanti. Tetap Bapak dan Ibu akan login di Siplah, bukan registrasi di Siplah, tapi langsung login di Siplah karena menggunakan SSO-nya Dapodik. Jadi otomatis Bapak dan Ibu login menggunakan login Dapodik yang sudah disediakan oleh teman-teman Dapodik. Oleh Mas Cip nanti, yang teman-temannya Mas Cip. Setelah login, Bapak dan Ibu akan ditanya mau belanja anggaran apa. Artinya sumber dananya mau apa. Kalau ternyata Bapak dan Ibu mau pakai untuk BOS, maka pilih BOS. Mau pakai BOP PAUD, maka pilih BOP PAUD. Nah, kalau saya nanti login, kata tadi bahwa kalau belum diverifikasi data sumber dananya nggak ada, maka di pilihan nanti Bapak dan Ibu nggak akan keluar tuh BOP PAUD. Itu Bapak dan Ibu belum bisa menggunakan BOP PAUD. Nanti dinasnya harus konfirmasi ke kita untuk mengirim data validasi yang sudah dilakukan. Nah, jika kondisinya seperti itu, wajib nggak Pak Hendy? Sumber dananya nggak ada. Sebenarnya masih ada sumber dana swadana ya, pendanaan mandiri sih. Jadi kalau belum muncul BOP-nya, masih bisa menggunakan pendanaan mandiri. Pilihan sumber dananya. Tapi baik ya. Ya nanti diminta tolong aja siapa namanya dinas untuk melakukan mengirimkan data validasi. Nah setelah dia mengirimkan setelah memilih sumber dananya, baru dia bisa melakukan transaksi. Dia langsung bisa pilih nanti di menunya, pilih mau cari apa Bapak Ibu, misalkan mau cari hand sanitizer. Biasanya nanti di dashboard Bapak dan Ibu ada wilayah-wilayah. Jadi bisa juga dipilih wilayahnya. Misalkan memilih wilayah Kulon Progo gitu. Maka dia pilih Kulon Progo, nanti langsung penyedia yang ada di Kulon Progo. Tapi kalau nggak pilih itu, langsung search berdasarkan hand sanitizer, maka seluruh barang hand sanitizer di mall itu, atau di pasar daring itu, atau di market itu yang akan ditampilkan. Nanti tinggal pilih, kemudian setelah pilih, kelihatan harganya, kemudian Bapak dan Ibu, nanti ada statusnya barang baru, barang bekas, dan seterusnya. Itu tolong diperhatikan, lihat fotonya, bandingkan dengan yang lain. Kemudian, jadi bisa saja barang murah,
Pas diklik, totonya dia tidak mencantumkan ongkos kirim. Setelah selesai transaksi, muncul ongkos kirimnya, totonya harganya lebih mahal. Jadi itu benar-benar dipastikan sekali, karena sebelum Bapak dan Ibu meng-approve dari keranjang, artinya sudah dilakukan invoice-nya jadi, penawarannya diterima, masih bisa dibatalkan. Tapi kalau sudah berlangsung penawarannya, sulit untuk dibatalkan. Pembatalannya harus dilakukan atas persetujuan dua belah pihak. Jadi artinya ibu bapak sebagai satuan pendidikan harus mengajukan dulu pembatalan dan disetujui oleh penyedia. Kemudian selesai barang, oke, semua invoice keluar, kemudian barang itu akan dikirim. Biasanya penyedia akan menentukan dikirim tuh berapa lama, 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Ketika barang dikirim melewati masa yang sudah dijanjikan, Bapak dan Ibu harusnya bertanya, sebagai satuan pendidikan bertanya, ini barang mau dikirim kok udah lewat nih. Pada saat belum sampai ke Bapak, belum ada berita acara dan penyedia tidak sesuai dengan janjinya, Bapak dan Ibu bisa mengajukan lagi cancel. Karena kan kalau mepet-mepet bulan-bulan September, November, Desember, itu biasanya belum tentu dia ada barangnya. Jadi lebih baik dibatalkan, pilih lagi dari penyedia yang memiliki barang, supaya anggarannya bisa terserap. Barang diterima, Bapak dan Ibu benar-benar dicek. Tadi Pak Henry bilang, kepala sekolah dapat menunjuk orang atau kelompok untuk membantu kepala sekolah. Nah, kalau sudah bisa menunjuk, kepala sekolah bisa menunjuk orang-orang yang kompeten untuk menerima barang. Jadi kalau barangnya komputer, ya misalkan ada guru TIK di sekolah, atau yang mengerti soal komputer itu melihat. Karena banyak kejadian di beberapa daerah, barang yang dikirim itu rekondisi. Mereknya disablon. Jadi ketika datang pemeriksa menjadi temuan tersendiri. Jadi benar-benar barang yang diterima harus dicek. Ceknya itu tidak melihat secara Bapak satu-satu barang, hampir kelihatannya kayak model invoice doang, tapi bisa dilihat baik tidaknya gitu ya. Biasanya Bapak dan Ibu di satuan pendidikan yang berapa pengalaman tahun yang lalu, itu diklik sama orang tertentu dalam tanda kutip. Kadang-kadang minta tolong sama penyedianya, padahal itu nggak boleh. Tapi kenyataannya di lapangan ketika kita interview ada yang seperti itu. Sehingga barang belum diterima dengan baik sudah di-okein. Bapak dan Ibu perlu ditekankan di sini, ketika Bapak dan Ibu sekolah satuan pendidikan itu menyetujui berita acara, maka tanggung jawabnya berpindah ke Bapak dan Ibu. Karena dianggap barang sudah selesai. Kewajibannya berpindah ke kewajiban ke Bapak dan Ibu untuk membayar. Jadi urutannya seperti itu. Makanya sebelum barang, misalkan barang Ibu minta hand sanitizer 10, barang yang diterima cacat misalkan bocor sampai di tempat penyok atau apa, misalkan nggak mau terima 2, barangnya 8. Opsinya adalah bisa saja dia mengirim sisanya dulu, baru kita okein berita acara. Kalau dia tidak mau mengirim barang lagi, maka Bapak dan Ibu hanya mengokekan itu hanya 8, sehingga Bapak dan Ibu cukup membayar 8. Pertanyaannya, Pak, kan beda Pak, penawarannya 10, yang saya bayar 8. Secara dokumen itu diperbolehkan. Jadi emang urutan dokumennya Ibu pesan 10, Bapak dan Ibu pesan 10, tapi yang dibayar 8. 2-nya bikin lagi pengadaan baru, pesan lagi di penyedia yang lain. Oke, setelah dibayar, Bapak dan Ibu upload bukti bayar. Karena bukti bayar ini ya untuk yang tidak punya virtual account. Lanjut, Hen. Ini perkembangan Siplah, gitu ya. 2019 kita baru ngomongin sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian 2 PAUD, kemudian 2020 ngomongin satuan
pendidikan. Jadi ada kesetaraan, kemudian ada kursus, kemudian ada balai masyarakat, dan seterusnya. Selama itu satuan pendidikan, dia bisa menggunakan SIPLA. Transaksinya, jumlah transaksi sudah 18 triliun. Jumlah satu penyedia di seluruh mitra itu sudah 31 ribuan. Jumlah transaksinya sudah banyak. Oke, lanjut Mas Hen. Ini tadi mitranya sudah. Lanjut Mas Hen. Ini kontak centernya. Jadi Bapak dan Ibu bisa WA ke sini. Ada 2 regional yang kita berikan, regional 1 dan regional 2. Silakan di WA, bukan di telepon. Karena kalau di telepon nggak akan diangkat. Jadi di WA ke kami, nah, kami akan merespon secara langsung. Mungkin itu ya Mas Hen. Mungkin banyak kita berinteraksi ditanya jawab gitu ya. Sebetulnya nanti banyak menjawab Pak Henry, karena yang punya pengalaman itu Pak Henry. Karena yang melahirkan SIPLA ini Pak Henry, jadi dia fasih sekali membawakan SIPLA. Karena dia bukan bidan, tapi bapak ibunya SIPLA, jadi yang melahirkan. Kalau bidan itu membantu melahirkan, jadi beda. Ya, Oke, gitu saja. Bidannya. Jadi itu saja. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Henry dan Pak Hastomo terkait pemaparannya mengenai penggunaan aplikasi SIPLA untuk belanja BOP PAUD. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan ya. Jadi sudah tercerahkan sepertinya untuk para peserta yang hadir pada sore hari ini. Terkait dengan kebijakan SIPLA itu untuk BOP, berarti tadi yang saya tangkap itu sudah wajib ya. Sudah wajib, terkecuali untuk yang tadi tidak memiliki akses internet ya. Atau sulit untuk mengakses aplikasi SIPLA. Jadi sudah cukup jelas ya, saya kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkait dengan kebijakan SIPLA ini untuk BOP, artinya sudah wajib ya. Ya, wajib tapi ya, harus divalidasi dulu datanya dari dinas. Ya, data berarti BOP ini. Ya artinya ini masih perlu ini juga Pak ya, dari dinasnya ada bantuan dari dinas juga Pak untuk verifikasi ya untuk beberapa daerah sudah kirim langsung ke kami lewat CS SIPLA. Jadi kirim baru kita validasi lagi dari data yang sudah kita terima. Jadi data secara long listnya sudah masuk di SIPLA, tapi kita perlu kepastian bahwa sekolah itu, satuan pendidikan itu memang menerima gitu. Takutnya kan ada yang tutup, ada yang dan seterusnya. Oke, baik. Saya kira mungkin kita bisa lanjut saja ya untuk sesi tanya jawab. Siap. Ya. Saya persilahkan untuk peserta yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Nanti saya sebutkan jika yang ingin bertanya, pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa. Saya lihat di sini ada di BPKAD Kabupaten Magelang. BPKAD Kabupaten Magelang. Bojonegoro, ya, Dinas Kabupaten Bojonegoro. Mungkin untuk yang pertama dari BPKAD dulu ya, BPKAD Kabupaten Magelang, silahkan. Mungkin bisa dibantu di unmute. Yang mana dulu ini? Magelang atau yang siap dulu Bojonegoro sudah bersuara seperti tadi ya? Bojonegoro ya. Ya, silakan Pak dari Kabupaten Bojonegoro. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Ini yang terkait SIPLA Bapak yang kami tanyakan. Karena di kami yang di bidang PAUD dan PNF, aplikasi SIPLA ini hal baru bagi kami. Satu. Kemudian yang saya ingin diperjelas adalah terkait peng-SPJ-an untuk lembaga. Apakah nanti di SIPLA itu semua
dokumen yang untuk kebutuhan SPD sudah terpenuhi. Satu. Yang kedua, terkait siplah tadi untuk ini meyakinkan aja. Harus wajib pakai siplah Bapak ya. Iya Pak, tadi menurut paparan dari narasumber wajib Pak. Kecuali untuk yang memang tidak bisa mengakses dan tadi ada beberapa yang harus diverifikasi juga oleh dinasnya. Oke, kemudian kalau itu wajib, artinya untuk tadi juga disampaikan terkait penjual yang di UMKM sekitar. Tetapi artinya apakah boleh ketika nanti ada lembaga yang kemudian pesan dari luar daerah, misalkan karena mungkin di sini di Kabupaten Bojonegoro ada barang yang dibutuhkan oleh teman-teman lembaga ternyata tidak ditemukan sehingga harus keluar daerah jauh misalnya. Itu kemudian nanti mempengaruhi harga jual belinya tinggi apa enggak begitu dan sebagainya. Terima kasih. Sementara itu dari Kabupaten Bojonegoro. Baik. Terima kasih dari Kabupaten Bojonegoro. Mau langsung dijawab atau kita Langsung aja Pak. langsung saja? Silakan Pak. Takut lupa Pak. Ya, Iya. silakan Pak. Tadi kan kalau saya recap, kalau masalah wajibnya siplah, secara aturan wajib Pak ya. Cuma tadi saya sudah sampaikan juga, wajib ini kan juga perlu kebijakan dari dinas di daerah, baik dinas pendidikan maupun dinas terkait. Jadi memang ini harus kolaborasi Pak, supaya penyediaannya itu ada gitu Pak. Karena kan kalau kita di pendidikan nih, sebenarnya bilang tuh bukan tusinya gitu Pak untuk masalah penyedia, cuma kita memberikan fasilitas, pemerintah pusat memberikan fasilitas berupa pasar. Nah, penyediaannya nanti kami persilahkan mendaftar dan pastinya bisa menginisiasikan dari dinas terkait baik perindustrian, perdagangan maupun koperasi. Kemudian kalau masalah belanja sebenarnya boleh Pak, dari mana saja boleh. Nanti patokannya kan dari ongkirnya, jadi nanti Bapak tinggal pertimbangkan ongkirnya sejauh apa gitu Pak ya. Maksudnya misalkan Bapak belanja mebel, itu kan secara bobotnya kan besar. Ya, jadi kalau umpamanya belanja mebel dari luar wilayah, ternyata ongkirnya hampir sama dengan harga mebelnya. Nah ini kan jadi pertimbangan. Tapi secara aturan boleh Pak, tidak dibatasi. Untuk masalah pemilihan penyedia pun dari kementerian kan mempersilahkan lembaganya ya, mau pilih yang mana, kita hanya memberikan panduan. Kalau misal mau dari luar kota, ya dibandingkan dulu aja, misal kalau di atas 50 juta, harganya sudah bagus belum gitu, jangan ya jangan sampai di markup gitu Pak harganya. Dalam artian dapatnya lebih mahal ketimbang di tempat lain. Kalau masalah dokumen SPJ, seluruh dokumennya kan akan mengacu ke Permendikbudnya Pak. Nah ini yang tadi sempat saya sampaikan juga, ini kami juga sering dapat laporan ternyata di beberapa daerah itu punya aturan PBJ sendiri Pak. Kemarin itu misalnya di Bali, kemudian di Kalimantan Barat, itu kemarin yang langsung mengadu. Ternyata provinsi punya aturan sendiri masalah PBJ. Nah, ini kalau memang ada aturan yang agak-agak berbenturan dengan Permendikbud PBJ, ini mohon dikonsultasikan Pak ke kami. Kalau secara pemeriksaan yang jadi pedoman adalah Permendikbud 14 tahun 2020. Jadi laporan SPJ-nya itu sesuai dengan yang ada di Permendikbud. Nah, tapi kalau ada aturan daerah yang mewajibkan bentuk SPJ yang lain, nah ini nanti konsultasikan ke kami aja Pak. Karena ini kami juga nggak tahu ya aturan-aturan di daerah tuh yang apa? Yang dalam tanda kutip berbenturan gitu ya, yang mana aja. Mungkin itu Pak jawaban dari kami. Pak Tomo, ada tambahan? Cukup ya. Paling itu tambahannya mungkin penyedia langganan sekolah itu bisa juga mendaftar Pak, supaya
di daerah itu berkembang juga UMKM sama toko-toko di sekitar yang yang selama ini hanya berjualan di sekitarnya. Kalau dia mendaftar Siplah, nanti diharapkan dia juga ada yang mungkin dia punya barang yang unik yang nggak ada di daerah lain, yang orang lain bisa beli. Jadi memperbesar bidang usahanya dia, wilayah bidang usaha. Mungkin itu. Kayaknya banyak yang ngeres nih. Ya, saya kira kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada sekitar 6 orang nih yang raise hand. Selanjutnya saya beri kesempatan ke Ibu Rukiah ya. Ibu Rukiah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Silakan Bu. Ini, oh iya, mohon maaf untuk pertanyaan di sini masih ada Mas Ciptian juga ya. Jadi kalau memang masih ada pertanyaan terkait dengan aplikasi BOP masih bisa disampaikan. Selain dengan aplikasi Siplah ya. Silakan Ibu Rukiah dari Kabupaten Lingga. Di unmute Bu, di speakernya dinyalakan dulu. Halo Bu. Halo Ibu Rukiah. Sudah bisa Bu? Mana nih Pak? Oke Pak. Sudah. Terima kasih. Iya, ini Pak, saya dari Kabupaten Lingga. Ini Pak, ingin bertanya Mas ini, yang BOP kesetaraan Pak. Ke Pak, siapa tadi lupa saya. Mas BOP Ciptian, Bu. kesetaraan. Mas Iya. Ciptian, ya silakan Bu. Iya, begini Pak. Kami dari Kabupaten Lingga ini dana salur dari pusat untuk BOP kesetaraan ini kurang Pak. Jadi kami bingung dari sesuai dengan juknis umur 7 sampai 21 tahun itu sudah kami pilah-pilah. Nah, terus yang kelas akhir sesuai. Nah, kemudian setelah kami hitung-hitung tidak mencukupi, jauh benar Pak. Dari 400 lebih anggaran yang di 129 juta. Jadi kami harus membagi ke 4 PKBM yang ada. Terus tahu sendirilah Pak, PKBM selalu komplain kepada kami, bertanya karena sedikit sekali. Ada itu yang setelah kami verifikasi itu sekitar 1 PKBM itu hanya mendapat sekitar berapa Bu? Ini PKBM. Ada yang sekitar hanya sementara iya, baik Bu. Sudah saya tangkap sih Bu pertanyaan Bu. Intinya kan ada kekurangan anggaran ya. Dan saya kira ini pertanyaan mungkin Mas Cip pun agak susah untuk menjawab ya. Mungkin Pak Hamzah kali, Pak Hamzah mungkin bisa bantu jawab Pak. Terkait dengan penganggaran ini Pak. Di-mute Pak. Ya, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, terkait dengan kesetaraan ini di bawah kewenangan Direktorat PMPK. Jadi kami hanya terkait dengan PAUD saja di sini Bu, Bapak sekalian. Ya, dan saya kira bisa dijawab langsung ke koordinatornya Bapak Dr. Subi ya untuk kesetaraan. Jadi kami pun siapapun di sini tidak bisa menjawab kalau terkait dengan kesetaraan. Ya, begitu Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Jadi mohon maaf Ibu Rukiah terkait dengan kesetaraan mungkin nanti bisa langsung by Japri saja gitu Pak Subi. Jika memang kontaknya belum ada nanti bisa menghubungi panitia. Oke. Selanjutnya kita ke Disni Karimun, Ibu Siti ya. Silakan Ibu. Dibuka mikrofonnya, disampaikan pertanyaannya kepada siapa? Halo Ibu Siti. Sudah Bu, sudah terdengar suaranya? Ya. Terima kasih sebelumnya, selamat sore. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sebagai narasumber semuanya.
apakah yang saya akan ajukan nanti apa pertanyaan atau mungkin mohon pencerahan dan sebagainya. Untuk dana BOP ini, Bapak, BOP ini kan seperti sampai saat belum salur ke rekening satuan pendidikan karena menunggu pergeseran di SIPD dan juga menunggu aturan lainnya. Intinya sampai sekarang belum salur ke satuan pendidikan, sedangkan satuan pendidikan kita memerlukan barang-barang yang sudah dituang dalam RKS itu mulai dari awal semester. Jadi ada beberapa barang yang mereka sudah, karena mereka sudah perlu duluan untuk bahan pembelajaran, mereka sudah beli duluan, kasbon duluan di toko, sehingga kan ini tentunya tidak bisa dilakukan melalui Siplah, karena Siplah itu kan real time nih. Nah, jadi ini yang memerlukan mungkin kebijakan atau apa saran dan sebagainya dari kami, karena begitu ditanya, Bu, kami udah kasbon, kami tentu jawabnya kalau udah kasbon kan nggak mungkin mereka Siplah lagi, akan terjadi 2 kali penganggaran jadinya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik. Ya. Silakan Pak Hendri. Nilai kasbonnya berapa Bu ya? Kenapa Pak? Nilai kasbonnya berapa ya? Nilainya berbeda-beda sih Pak antara satuan pendidikan satu dengan yang lainnya. Kemudian nilai perbelanjanya juga kecil. Jadi mungkin perlu dijelaskan juga ke kami, mungkin ada nominal minimal tertentu untuk bisa dikatakan wajib dalam tanda kutip belanja di Siplah atau seperti apa. Karena terserah kalau PAUD ini, satu PAUD itu paling dapat ada yang cuma sekitar 4 jutaan untuk satu tahap Pak ya, bukan untuk satu jenis belanja. Untuk satu tahap pencairan tuh mungkin hanya ada yang dapat 4 jutaan, 7 jutaan, memang ada yang sampai belasan itu. Jadi kalau satu nominal belanja itu kecil sih. Baik. Jadi begini Bu, terkait dari regulasi PBJ sekolah ya, atau PBJ Satuan Pendidikan. Memang di PBJ Satuan Pendidikan ini dinyatakan wajib untuk belanja secara elektronik. Jadi kita sampaikan. Nah memang ini kembali lagi ke penerapannya nih ke masing-masing. Ini sama seperti undang-undang tentang Sisdiknas ya, wajib belajar 9 tahun. Tapi kan wajib belajar 9 tahun ini butuh proses. Tidak bisa serta-merta ketika aturannya keluar wajib belajar 9 tahun, kemudian tidak ada anak yang putus sekolah gitu kan. Artinya ini butuh proses supaya bisa menuju ke 100%. Nah ini Permendikbud juga sama Bu, jadi dinyatakan memang wajib. Cuma untuk menuju 100% wajibnya ini kan memang butuh banyak tindakan ya, mulai dari sosialisasi, kemudian edukasi dari penyedia-penyedia di sekitar sekolah, memang butuh proses Bu. Kalau untuk kasbon yang udah ada, ini masuk ke kategori yang belanja luring ya Bu ya. Jadi kami persilakan Ibu lanjutkan saja yang luringnya, hanya saja lihat dokumennya Bu. Tadi kan sudah aja berkas SPJ-nya itu sesuai dengan Permendikbud 14. Ya, Pak. Jadi nanti dilengkapin aja, misal kalau belanjanya di bawah 10 juta kan nggak butuh dokumen perencanaan ya. Ya. Kalau di atas 10 wajib bikin RB yang seperti itu Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Ya, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu ya. Sudah cukup Kita Pak. lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari PPKB ya, Ibu Juniar Pasari. Silakan Bu. Selamat siang, selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami. Terima kasih banyak untuk pencerahan yang sudah kami dapat setengah hari lebih ini. Pertanyaan saya sedikit teknis saja Pak, khususnya pada Siplah ini. Karena dari sekolah-sekolah Kemala Bayangkari mungkin sama seperti sekolah-sekolah yang ada di beberapa yayasan lain, mitra dari Kemendikbud, kendala pada masa utamanya masa COVID ini kan Pak, adalah kurangnya murid ya Pak ya, kurangnya siswa didik yang mau bergabung karena ya orang tua juga terkendala dalam penghasilan. Tadi yang teknis sudah diberikan dan sangat membuka wawasan di mana UMKM itu diberdayakan di berbagai sektor lini
itu sangat memberi peluang sebetulnya Pak untuk sekolah-sekolah juga bisa menghasilkan atau menambah sumber dana bagi penyelenggaraan operasional pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, karena di Yayasan Kemala Bayangkari sendiri ataupun di Bayangkari sendiri Pak, adalah kami punya seksi ekonomi. Kalau di Bayangkari ada seksi ekonomi yang ada urusan UMKM-nya. Kalau di Yayasan Kemala Bayangkari ada badan usaha. Apakah bisa Pak kami berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk pengadaan di dalam marketplace Siplah ini Pak? Apakah tidak nanti menjadi semacam wah ini nepotisme atau apa? Karena memang pembelanjaannya juga tidak akan sampai besar-besar sekali sebetulnya Pak. Demikian pertanyaan saya baik kepada Pak Henry. Pak Henry atau Pak dan Pak Hastomo, Ibu. Pak Hastomo, ya baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Pak Henry atau Pak Hastomo ditanggapi. Ya, jawabannya boleh, tapi ada tapinya. Jadi jangan sampai nama pengurusnya dengan nama nanti yang ada yang sama. Jadi kalau ya kita mau bilang nggak boleh, orang boleh berusaha ya Pak Henry. Tapi di lain, memang kemarin kami di beberapa pertemuan dengan KSP memang mempertanyakan itu. Jadi kami sebetulnya takut ada kepentingan-kepentingan lain yang menguntungkan salah satunya. Jadi itu yang kita takutkan. Tapi kalau seandainya tidak ada nama-nama yang ada di pengurus koperasi atau badan usaha itu yang tercantum di salah satu juga yang pembeliannya, kepala sekolah dan kelompoknya, kan ada unit-unitnya, kelompok kerjanya yang bantu kepala sekolah, itu kalau bisa namanya tidak sama, tidak ada yang sama. Jadi kalau sama, itu sebaiknya jangan. Atau kalau boleh sih kami menyarankan, kalau memang koperasinya sekolah itu, sebaiknya jangan membelanjakannya ke sekolah juga. Jadi misalkan sekolah A punya koperasi A, dia jangan beli barangnya ke koperasi A. Karena pasti orang menyimpulkan ada sesuatu di dalamnya. Jadi lebih baik tidak kepada koperasi. Kami menyarankan itu. Tapi bukan berarti boleh atau tidak boleh. Tapi kami menyarankan supaya tidak adanya interest konflik di dalamnya, lebih baik jangan. Pak, berarti jangan internal saja ya Pak, izin Pak, lintas saja. Oh ya. Ya. Baik. Tapi kalau lintas boleh. Misalkan sekolah lain yang beli boleh. Iya Bu. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan Pak Henry. Sudah cukup ya, Ibu? Sudah cukup jelas ya Bu? Sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Ibu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ibu Selvi. Silakan Ibu. Dinyalakan dulu Bu mikrofonnya belum. Nah, sudah Bu. Silakan Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima Bu. kasih. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada kami. Kami dari Kabupaten Nias Selatan mau bertanya Pak mengenai penggunaan Siplah. Di mana tadi juga udah banyak rekan-rekan yang lain sudah bertanya mengenai Siplah. Kami ini juga mau bertanya, apalagi ini Siplah baru awal ya dalam pemakaian BOP. Jadi kami kendalanya di daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan, lembaga-lembaga yang belum terjangkau jaringan, Pak. Bagaimana dengan Siplahnya? Apa mereka juga wajib belanja Siplah atau ada pengecualian? Kalau tidak ada jaringan boleh luring Bu. Jadi silakan luring Bu. Sampaikan di paparan. Di paparan tadi sudah disampaikan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, jadi boleh luring ya Bu jika memang dia tidak terjangkau oleh jaringan. Kemudian pertanyaan satu lagi nih, masih ada yang raise hand dari Dinas Pendidikan mana nih? Nggak ada namanya. Ya Pak, silakan Pak yang raise hand Pak dari Dinas Pendidikan.
Sudah Pak. Ya. Di mute lagi malah. Masih mute Pak. Ya, udah Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Kabupaten Kelungkung, Bali Pak. Jadi pada kesempatan ini saya mohon informasi terkait dengan belanja melalui mekanisme siplah Pak. Jadi memang kebetulan kami juga baru paham juga terkait dengan siplah, dan terima kasih juga atas pencerahan yang telah diberikan tadi. Cuman kami mau mohon petunjuk sebenarnya Pak untuk mekanisme pengadaan barang jasa BOP PAUD itu khususnya melalui TK Negeri, kan seperti biasanya umumnya sebelumnya kami menggunakan metode belanja langsung Pak. Belanja langsung itu seperti yang kita tahu sebelumnya itu kan dilaksanakan oleh PPK atau pejabat pengadaan. Nah, kalau dalam melalui siplah sekarang ini yang mekanismenya seperti apa itu Pak? Karena yang kami tahu ya seperti PPK itu tidak mempunyai akses atau akun melalui siplah itu, dan bukan bagian daripada pelaku pengadaan siplah itu Pak. Ya. Ya. Itu aja Pak. Ya silakan. Ya, itu aja Pak. Tomo ya. Atau Pak Henry. Jadi gini Pak, kalau Bapak bilang ada PPK di dalamnya, berarti kan pengadaannya lewat dinas Pak. Benar kan Pak? Ya. Kalau di sini BOP PAUD itu dananya kan ditransfer ke sekolah. Berarti yang harus melakukan transaksi adalah sekolah. Mohon izin Pak Tomo, kalau untuk TK Negeri memang ditransfernya ke Dinas Pendidikan Pak rekeningnya. Oke, kalau begini Pak, mohon maaf. Kalau ke Dinas Pendidikan maka tidak disarankan menggunakan siplah karena dia sudah punya pengelola PBJ sendiri. Jadi kalau pendidikan kan nggak ada ini, jadi makanya siplah itu hanya dipakai untuk satuan pendidikan. Kalau dia digunakan oleh yang melakukan pengadaan barang dan jasanya adalah dinas, maka dia menggunakan sarana lain di luar proses yang ada di siplah, tapi tetap melakukan secara luring sesuai nomor 14. Mungkin itu mungkin saya tambahin Pak ya, mohon izin. Jadi cara gampangnya Pak membedakan mana yang belanjanya ikut Permendikbud sama mana yang ikut dengan Perpres PBJ, itu kuncinya dari dananya ditransfer kemana Pak. Jadi kalau dananya itu ditransfer ke rekening sekolah, maka dia wajib ikut Permendikbud PBJ, Permendikbud 14 tahun 2020. Tapi kalau ditransfernya ini ke dinas, berarti ikutnya ke Perpres Pak. Jadi kalau tadi kan Bapak berarti belanja langsung ya. Seperti itu Pak, kuncinya gampang aja Pak. Pokoknya kuncinya uangnya ditransfer kemana, jadi pertanggungjawaban atau belanjanya mengikut ke di mana uang itu berada Pak. Gitu Pak. Cukup jelas Pak? Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, oke. Saya kira sudah tidak ada lagi ini pertanyaan di ini ya yang resen, dan ini sudah pukul 15.30. Sepertinya sudah 30 menit lewat nih dari jadwal yang seharusnya, jadi mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi ketiga pada sore hari ini. Gimana panitia, kita cukupkan ya, karena memang sudah 30 menit lewat dari jadwal seharusnya. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan nanti yang di room chat, saya kira masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami coba untuk kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti kami akan coba cari jawabannya ya, nanti akan coba kami share ke Bapak-Bapak Ibu jika memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Mungkin sekian, kita beri applause dulu untuk ketiga narasumber pada sore hari ini yang sudah menjelaskan paparannya dengan sangat jelas, dengan sangat baik, sehingga kita semua yang berada di kegiatan pada sesi sore hari ini bisa tercerahkan ya. Jika masih banyak pertanyaan yang awalnya kurang paham, sekarang kita bisa jelas semua yang hadir di sini gitu.
Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada ketiga narasumber, Mas Ciptian, Pak Hastomo, Pak Henry, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu jika ada kesalahan dari saya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa sangat bermanfaat untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama dalam pengelolaan BOP-nya, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu jika sampai saat ini masih ada yang belum cair gitu ke sekolahnya, ke lembaganya, kami harapkan untuk segera dicairkan dana BOP-nya, karena tadi sudah jelas ya untuk SPS sudah ada Permendikbudnya. Jadi karena sekarang sudah mau pertengahan bulan, sudah akhir bulan Juni, sebentar lagi akan tahun ajaran baru dan BOP tahap 2 akan segera disampaikan ke daerah. Jadi harapannya bisa segera dicairkan ke lembaga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agus. Ibu Bapak sekalian, barangkali kita tiba di penghujung acara pada siang atau sore hari ini. Baik, karena pimpinan lagi tidak ada, saya diberikan amanah untuk menutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta sosialisasi Juknis BOP PAUD tahun 2021 untuk angkatan pertama yang masih setia berada di ruangan daring, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, BPKAD Kabupaten Kota, Kepala BP dan BP PAUD Dikmas yang masuk regional 1, kemudian para ketua organisasi mitra pusat untuk pendidikan anak usia dini, serta seluruh narasumber yang masih berada di room chat ini. Pertama, apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik narasumber, peserta untuk hari ini, sehingga kegiatan sosialisasi ini kami harapkan betul-betul bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Bapak sekalian sudah disampaikan secara masif ya terkait dengan berbagai hal. Ada beberapa catatan-catatan yang perlu kami stressing. Ibu Bapak sekalian, para peserta yang berbahagia, ya saya kira dari narasumber pertama, SPS ini mohon tidak dipertanyakan lagi karena sudah sangat jelas bahwa SPS itu masuk menjadi salah satu satuan PAUD penerima BOP untuk tahun 2021 ini. Ya, jadi ini tidak menjadi pertanyaan lagi dan sudah sangat jelas. Di Permendikbudnya Permendikbud nomor 15 terkait dengan perubahan Permendikbud nomor 9 untuk pengelolaan dana BOP PAUD ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya barusan terpental. Jadi saya mengulangi kembali. Pertama, hal-hal yang sudah kita sosialisasikan dari pagi hingga sore hari ini.
Pertama, terkait dengan keberadaan SPS itu sudah tidak perlu lagi dipertanyakan karena sudah jelas SPS menjadi salah satu satuan penerima PAUD. Kemudian pemberlakuan NISN untuk tahun ini juga belum menjadi syarat karena tahun ini kami baru melakukan sosialisasi dan mendorong teman-teman di daerah, Dinas Pendidikan Satuan untuk melengkapi NISN pada peserta didik yang ada di Dapoldi. Ini terkait dengan perubahan Permendikbud, dua hal tersebut yang sangat esensial. Kemudian terkait dengan kemerdekaan atau merdeka mendukung kebijakan Pak Menteri, merdeka belajar, merdeka bermain, dan kebebasan atau ini penggunaan belanja juga sudah ini detail disampaikan oleh Mas Ari dari Biro Hukum tadi, bahwa fleksibilitas penentuan apa yang akan penggunaan anggaran juga diberikan keleluasaan kepada satuan sepanjang itu menjadi prioritas dari satuan, ya, sepanjang menjadi prioritas dan kebutuhan satuan dan masuk ke dalam 3 komponen. Jangan lupa bahwa ada komponen pertama pembelajaran dan bermain, komponen kedua pendukung pembelajaran dan bermain, kemudian yang ketiga pemenuhan administrasi satuan. Silahkan tanpa kita batasi lagi ada persentase atau pengaturan, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan satuan. Kemudian berikutnya terkait dengan mekanisme pengelolaan atau penyaluran juga dari Kemendagri tadi sudah menyampaikan sangat jelas NPHD tidak diperlukan karena ini dana hibah yang dikecualikan. Dengan tadi saya lihat di room chat masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Mohon ini teman-teman sudah hadir bersama dari BPKAD dan Dinas Pendidikan juga mudah-mudahan ini sudah menemukan kata sepakat dan tidak lagi menjadi hambatan atau permasalahan di lapangan. Kemudian terkait dengan pelaporan dan penyaluran dana yang disampaikan tadi oleh dari Kemenkyu, Pak tadi sudah sangat jelas bahwa memang dalam pelaporan itu batasnya tanggal 15 Juli, tetapi diberikan relaksasi ya sampai tanggal 21 Agustus. Nah ini semoga betul-betul dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan dan BPKD untuk mengupayakan secepatnya ya melakukan proses penyaluran bantuan ke SIPD dan langsung ke satuan bagi PAUD yang dikelola oleh masyarakat. Nah, kemudian narasumber yang terakhir terkait dengan Dapoldi, aplikasi BOP manajemen dan BOP PAUD tadi yang banyak juga dipertanyakan, dan Siplah saya kira juga sudah Bapak Ibu sudah sangat jelas disampaikan oleh para narasumber. Jadi tadi seperti tahun lalu menggunakan SIMDAK, nah sekarang aplikasi BOP manajemen BOP PAUD ini, namun menurut Mas Ciptian sebagai narasumber ini juga masih ada finalisasi untuk aplikasi untuk pelaporan ya manajemen tersebut. Ya, jadi saya kira Ibu Bapak dan terkait dengan Siplah saya sudah sangat jelas, dan jika masih ada hal-hal nanti yang masih perlu didiskusikan, saya kira para narasumber juga ada nomor kontaknya dan setiap saat bisa memberikan jawaban terkait dengan mungkin kendala atau hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Ibu Bapak para pengelola atau dari Dinas Pendidikan terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan di sosialisasi. Kemudian yang terakhir ingin juga kami minta kepada Bapak Ibu para peserta yang dari pagi tadi kami melihat, menyimak dan membaca di room chat bahwa banyak ada yang kendala teknis mati lampu, terpental, tidak bisa mengikuti secara maksimal. Kami tetap mengundang untuk ikut menyimak besok ya di angkatan kedua. Silakan yang Ibu Bapak belum tadi secara maksimal mengikuti, silakan bergabung besok untuk memperjelas terkait hal-hal yang masih kurang jelas.
Saya kira itu hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan di hari pertama atau angkatan pertama ini. Selanjutnya kami atas nama mewakili pimpinan, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Bapak Ibu peserta yang masih memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ini, kepada Bapak Ibu moderator, panitia, dan seluruh teman-teman yang mendukung kegiatan ini. Tentu penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam kegiatan di hari ini atau angkatan pertama ada yang kurang berkenan. Saya kira ini bagian yang tidak bisa kami terkait dengan kegiatan ini. Akhirnya dengan segala kekurangan dan kesalahan, kami tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin terakhir terkait dengan materi ini sudah di linknya sudah ada di layar. Silahkan di-download masing-masing materinya. Ya, nah, saya lihat tadi ada pertanyaan di room chat banyak sekali yang meminta. Kami juga sudah mengirim link akses materi ini ke grup-grup kepala seksi yang ada. Terima kasih.